Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kajian tematik pada kesempatan pagi hari ini bersama Al-Ustadz Abu Nasib Mukhtar Hafidhahullah Ta'ala dengan tema menghibur hati yang lara. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah keharusan dan kewajiban, karena tidak bisa kita lepas dari nikmat yang dicurahkan, keberkahan yang dilimpahkan. Walaupun lebih sering kita lupa untuk mensyukurinya dan lebih sering terlena dengan bujuk rayu dan godaan dunia yang ada di sekitar kita. Karena bagaimanapun juga hidup manusia di dunia adalah hidup dari satu pertempuran berpindah ke pertempuran berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang mula-mula adalah Nabi Adam, ayah kita alaihi salam, dan Hawa alaihi salam, ibunda kita, perempuan pertama yang dicipta. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan turunkan manusia di dunia adalah untuk bagaimana berusaha dia memenangkan pertempuran, melewati seluruh bentuk ujian, dan juga lulus dari rangkaian cobaan, sehingga dia bisa berbahagia dan bergembira, lalu bisa pulang kembali ke kampung halamannya, tempat tinggalnya yang pertama, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh manusia sudah pasti. Kebencian dan kedengkiannya tidak pernah akan berhenti. Hanya saja manusia yang lupa siapa musuhnya, bahkan kemudian tanpa dia sadari menjadi tawanan dari musuhnya. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Allah menyatakan yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuhmu. Sungguh setan itu adalah musuhmu. Fattakhiduhu aduwa. Posisikan setan itu sebagai musuh. Lawan, jangan berkawan. Dia sudah bersumpah melalui iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak keturunan Adam, yaitu manusia. Sumpah itu bukan sumpah main-main. Sumpah iblis adalah tekad bulat.
Maka selalu dan di setiap waktu iblis dan bala tentaranya, syaitan itu menyesatkan jalan manusia, digelincirkannya dari kebenaran dengan berbagai cara, dan itu bertingkat-tingkat sesuai tingkat keimanan hamba. Nabi Muhammad SAW pernah khattalana Rasulullah SAW khattan. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW di hadapan kami itu menggoreskan satu garis yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil di kanan dan di kiri, di garis lurus tadi. Garis di tanah, garis kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Hadhihi sabilullah. Garis yang lurus ini adalah sabilullah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Garis-garis yang ada di kanan kiri, hadhihi subul, itulah jalan-jalan setan. Fi kulli sabilin, di tiap jalan kecil kanan dan kiri itu ada syaitan yang mengajak, merayu, menggoda, memanggil-manggil, mempengaruhi, mempromosikan agar manusia yang ingin menetapi jalan lurus itu kemudian beralih dan berpindah. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah hakikat kehidupan di dunia. Dari satu pertempuran berpindah ke pertempuran yang lain. Maka seorang hamba untuk memenangkan pertempuran itu, dia tidak bisa dan tidak mungkin lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mesti membangun dan mendirikan benteng yang kokoh, sehingga dia terlindungi dari serangan-serangan itu. Benteng yang kokoh itu adalah tauhid, iman, doa, dan zikrullah. Bagaimana dia berusaha untuk menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, termasuk juga majelis ilmu yang diselenggarakan. Karena majelis ilmu bukan hanya makanan tambahan atau bukan sebatas suplemen. Majelis ilmu adalah asupan inti untuk menjaga iman dan kekuatan hati. Bisa dibayangkan dan sudah dirasakan ketika seseorang sekian lama tidak mendatangi dan tidak menghadiri majelis ilmu. Apa yang dia rasakan dalam hidupnya kalau bukan kekeringan dan kegersangan? Sangat berbeda dengan mereka-mereka yang sudah bertekad, apapun yang terjadi, bagaimanapun bentuk situasi, majelis ilmu selalu diprioritaskan. Karena apalah arti aktivitas dan kegiatan hidup bila tidak ditopang dengan majelis ilmu? Mana bisa dia bersikap dengan benar? Mana mungkin dia berpikir secara jernih? Dan mustahil akan tenang hidupnya kalau jauh-jauh dari ilmu dan majelis ilmu. Rasa-rasanya memang oleh sebagian orang seperti kegiatan yang kurang berarti, apalagi majelis ilmu yang sesungguhnya bebas dari hiruk pikuk orang yang berteriak, ya. Jarang ada gelak tawa dikarenakan penuh dengan lelucon dan humor. Tidak ada musik dan nyanyian yang didendangkan, ya. Tidak ada laki-laki dan perempuan yang disatukan tanpa batas, ya. Betul-betul
berbeda dengan keumuman kajian-kajian. Tapi itulah sesungguhnya majelis ilmu. Bagaimana membantu setiap yang hadir untuk benar-benar ingat dan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya selesai kajian ilmu itu, pulang dia ke rumah membawa kemanfaatan. Yang kemanfaatan itu bisa bertahan. Sangat berbeda dengan kajian-kajian yang isinya lelucon, humor, bahkan banyak mengandung unsur dusta, melawak, nyanyian, alat-alat musik, teriak, glamor bahkan. Dia bisa tertawa, iya tertawa di tempat. Dia merasakan gembira, iya. Tapi gembira itu ternyata hanya sesaat. Kelihatannya plong hati, kelihatannya. Tetapi sesungguhnya bertambah beban di hati. Karena bukan seperti itu cara mengingat Allah. Bukan demikian zikrullah. Mengingat Allah, berzikrullah itu seperti majlisnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang mereka ceritakan untuk kita. Ka'annana fi ru'usinat tuyur. Kami kalau mendengarkan dan menyimak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu, seolah-olah dan seakan-akan ada burung yang hinggap di atas kepala kami pun tidak akan terganggu. Dia tidak akan terbang, tidak mungkin terusik. Kenapa? Saking tenang dan khusyuknya para sahabat. Majlis ilmu itu seperti yang digambarkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Hati bergetar, mata menangis. Majlis ilmu itu seperti yang digambarkan dan dilukiskan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, seakan-akan al-jannah wan nar fi a'yunina. Seakan-akan surga dan neraka itu benar-benar ada di depan mata. Sehingga ketika mereka selesai pulang kembali ke rumah, aktif di kegiatan masing-masing, itu masih berasa dan terasa. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang mula atau mungkin kesan dan penilaian pertama, ini kajian ahlu sunnah kok beda sama yang lain, nggak ada ini, nggak ada itu, ya kan? Kayaknya monoton saja, gitu-gitu aja, satu arah. Tidak juga sebenarnya. Nah, ada saat-saatnya kita macam ini, ada saat-saat yang lain kita bisa lebih terbuka dan lepas, tetapi tentunya masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kepungan godaan dunia yang ada di sekitar kita. Karena di sini adalah pusatnya Indonesia. Bukankah tempat ini masuk wilayah Jakarta Pusat atau Jakarta mana? Jakarta Pusat. Inilah pusatnya Indonesia. Kita dikepung, kita dikelilingi secara fisik dan keadaan. Secara fisik aja kita dikepung oleh gedung-gedung tinggi. Di Masjid Al-I'tisam ini jalan apa ini? Haji Jalil. Ya, di Jakarta Pusat. Kecamatannya apa? Tahu nggak? Kagak tahu. Kecamatan apa? Tanah Abang. Baiklah, Tanah Abang ya. Di Jakarta Pusat ini. Nah, walhamdulillah, kita bersyukurlah di tengah-tengah kepungan seperti ini dan dikelilingi oleh banyak hal. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaki untuk melangkah. Ya, demikian juga membukakan hati untuk kemudian kita terpanggil menghadiri majelis-majelis yang semacam ini. Mudah-mudahan niatan kita lillahi ta'ala, tujuan kita lurus dan tulus, sehingga apa yang disampaikan
apa yang didengar itu terasa sampai ke dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada satu muqaddimah dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di salah satu karya beliau, kitab yang sudah tidak asing lagi, kitab Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang memiliki cinta. Tentunya ini maksud adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya apabila kita baca, walaupun mungkin sudah pernah membaca atau mungkin mendengarkan, tidak mengapa, karena sebagaimana alat buatan manusia yang perlu di-refresh dan di-upgrade, maka kurang lebih hati pun demikian. Kita baca qala rahimahullahu taala, kata Imam Ibnul Qayyim, kita potong memang dalam muqaddimahnya beliau mengatakan, amma ba'du fa innallaha jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu ja'ala hadhil quluba aw'iyatan. Mencermati kata dan kalimat yang dirangkai oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kita bisa menyimpulkan bahwa beliau sedang mengintisarikan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW hampir di setiap kitab. Maka kata-kata beliau itu ringkas namun dalam maknanya, singkat, artinya sangat padat. Itulah Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk beliau. Beliau mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hati sebagai sebuah wadah. Ini kan sudah sebuah kesimpulan, ini satu intisari. Hati itu ibarat wadah. Coba bayangkan wadah. Wadah itu tempat. Gelas itu wadah. Ember itu wadah. Tong itu wadah yang bisa menampung, ya, periuk. Kemudian kantong penyimpanan air, bejana, disebut dengan awiyah. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan hati ibarat wadah. Fa khairuha aw'aha lil khairi war rasyadi wa syarruha aw'aha lil ghayyi wal fasadi. Sebagaimana wadah yang kita miliki itu adalah perkakas dan perabot rumah tangga, maka hati pun sama. Kapan wadah itu dikatakan punya nilai yang tinggi? Kapan wadah itu dinyatakan harganya mahal? Ketika wadah tersebut menampung hal-hal yang berharga. Maka sebaliknya, ketika suatu wadah yang ditaruh dan disimpan di dalamnya itu sesuatu yang kotor, busuk, sampah, seberapa berharganya wadah itu? Apakah tepat kemudian diperjualbelikan, katakan, dengan nilai yang mahal? Jawabannya nggak mungkin. Sebenarnya sama-sama gelas, bentuknya sama, kemampuan volumenya juga sama. Tapi bisa jadi dua gelas ini harganya berbeda, mahal dan murahnya tidak sama. Kenapa? Karena yang membedakan adalah isinya. Apa yang ada di gelas ini dan apa yang ada di gelas ini. Ketika isinya berbeda, nilainya bisa berbeda juga. Bila diminta untuk memilih gelas yang berisikan air putih, sejuk, segar, bersih, jernih, gelasnya sama,
volumenya sama persis lah, nggak ada beda gelasnya. Tapi gelas yang satu isinya air yang kotor, penuh dengan jentik-jentik nyamuk. Tidak usah dicium dari dekat, dari jauh pun sudah membuat kita tidak nyaman dengan baunya. Pilih yang mana? Padahal gelasnya sama. Yang masih baik fitrahnya, yang sehat akalnya, tentu akan memilih wadah yang ini. Nilainya akan lebih mahal. Hati, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, pun seperti itu. Hati itu wadah. Apa yang dia tampung? Apa yang disimpan di dalamnya? Kata beliau, fa khairuha au'aha lil khairi war rasyadi. Hati yang baik adalah hati yang paling maksimal menampung dan menyimpan kebaikan dan juga kebenaran. Sebaliknya wasyarruha au'aha lil ghayyi wal fasadi. Dan seburuk-buruk hati adalah yang menyimpan kesesatan dan kerusakan. Sekarang aplikasinya, kalau tadi kan contohnya si A dan si B sama-sama punya hati, punya kalbu ya. Biar tidak salah kita katakan punya qalbu pakai qaf. Si A dan si B masing-masing punya qalbu, sering diterjemahkan dengan hati. Si A hatinya penuh dengan kebaikan dan hal-hal positif, berprasangka baik, rahmah dan kasih sayang, tawakal dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dia, berharapnya bukan kepada makhluk ataupun manusia, bisa mengalah dan bisa berlapang dada, gampang memaafkan dan mudah melupakan hal-hal yang menyakitkan. Sementara si B hatinya berbalik, betul-betul kontradiksi. Si B penuh dengan curiga. Orang gak ngomongin dia, merasa selalu berprasangka buruk. Walaupun orang berbicara baik, dia fahami dengan negatif, benci dan dendam. Sekali dia terluka, gak mungkin dilupa. Sekalinya tersakiti, dendamnya bertahun-tahun, gak bisa berhenti. Hatinya cepat putus asa, gampang menyerah. Ini yang dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah, sebaik-baik hati adalah hati yang menyimpan dan mengandung, mewadahi hal-hal yang baik. Hati yang pertama tadi. Sementara seburuk-buruk hati adalah gambaran yang kedua, hati yang penuh dengan hal-hal negatif, hal-hal yang buruk. Di manakah kita? Selama ini hati jenis apa yang kita punya? Qala rahimahullah, wa sallata 'alaiha al-hawa wa amtahanaha bi mukhalafatihi litanala bi mukhalafatihi jannatal ma'wa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalbu, hati manusia itu bukan tanpa ujian. Qalbu manusia itu selalu diuji sampai mati. Artinya selama dia masih hidup, ujian itu akan terus berlangsung. Lah, apa bentuk ujian yang Allah berikan? Al-hawa, hawa nafsu. Manusia
watak dan tabiatnya ingin mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu ya kesenangan, kepuasan tanpa ingin mengenal batasan dan aturan. Pokoknya mau-maunya sendiri, ingin-inginnya sendiri. Nah, hawa nafsu ini oleh syaitan dari kalangan jin maupun manusia sebagai suatu virus itu disebar dan ditebar. Maka kita tidak terkejut walaupun sedih. Kita tidak heran, tapi merasa sakit ketika membaca kaos, stiker, brosur, banner, pelang yang menggambarkan anak-anak muda, bahasanya mulai dari anti otoritas, ingin bebas dari penjara, mau hidup sesuka-sukanya. Digambarkan mereka itu merasa tertekan, pokoknya nggak usah atur kami lah. Itu bukan sekedar slogan keluar spontan, tapi slogan itu memang sudah sistematis dari dulu. Tidak mau terkungkung, tidak ingin terbelenggu oleh aturan. Maka mereka tidak mengenal apa itu ibadah. Mereka tidak mau mengikat diri dengan aturan-aturan, sehingga kehidupannya bebas, semaunya mereka. Itu cara dan tabiat hidup orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum." Orang-orang kafir yatamatta'un, mereka maunya itu bersenang-senang di dunia, mencari kepuasan diri. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, ingin makan minum, padahal makan minum yang mereka inginkan kama ta'kulul an'am, itu sama halnya hewan dan binatang ternak makan minum. Gak ada halal, gak ada haram, gak ada batasan. Orang kafir seperti itu. Maunya yatamatta'un. Yatamatta'un itu artinya bersenang-senang dan berpuas-puas diri. Maka kan mereka tidak ada aturan itu. Aturan mereka buat untuk melawan aturan. Contohnya yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah masalah makan dan minum. Orang kafir itu pikirannya kan makan, minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum, tanpa mempertimbangkan ini halal ataukah haram, bermanfaat ataukah madarat. Mereka tidak berpikir jauh ke depan bahwasanya hakikat makan dan minum itu nanti di akhirat. Memang mereka tidak beriman kepada hari akhir, memang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain menceritakan untuk kita tentang seorang kafir yang masuk Islam. Ada orang kafir masuk Islam. Dulu ketika masih kafir, akala aklan katsiran. Falamma aslama akala aklan qalila. Dulu ketika masih kafir, dia itu makannya banyak sekali. Setelah masuk Islam, makannya sedikit. Disampaikanlah itu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin, wal kafiru ya'kulu fi sab'ati im'a. Nabi Muhammad mengatakan orang beriman itu makannya dengan 1 lambung, orang kafir makannya dengan 7 lambung. Nah, ini kan bahasa Nabi SAW. Ada sih kecil jumlahnya, mereka mentertawakan sabda Nabi SAW. Oh, ketika diperiksa lambungnya orang kafir juga 1, Nabi bilangnya 7. Orang beriman kita periksa 1 juga sama. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud berdasarkan sababul wurud.
latar belakang dan kenapa Nabi SAW menjelaskan hal itu. Kan ceritanya ada orang kafir makannya banyak. Setelah masuk Islam dia makannya sedikit. Nabi menjelaskan orang beriman itu kalau makan cukup dengan 1 lambung. Orang kafir makannya dengan 7 lambung, artinya dia nggak pernah merasa puas. Orang kafir tidak ada dan tidak mengenal syariat puasa. Orang kafir mereka tidak mengenal apa itu mubazir, berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Sementara dalam konsep Islam Nabi Muhammad mengatakan ta'amul wahidi yakfil itsnain wa ta'amul itsnaini yakfi tsalatsa dan seterusnya. Ada beberapa lafaz atau lafal di sana. Yang intinya beliau mengajarkan untuk kita berbagi dalam hal makanan dan minuman. 1 menu cukup untuk 1 orang. Bagi kaum yang beriman itu bisa dimakan berdua. Jatah berdua bisa untuk bertiga. Jatah bertiga untuk berempat. Bahkan dalam salah satu riwayat Muslim itu 2 kali lipatnya. Makanan untuk jatah 1 orang bisa berdua, berdua untuk berempat, bertiga untuk berenam, berempat untuk berdelapan. Itulah orang yang beriman. Nah, orang kafir pokoknya sesuka-suka hatinya, sepuas-puasnya. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Allah menyatakan yang artinya dzarhum, udah biarin aja mereka. Biarin apa? Ya'kulu, makan. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Wa yulhihimul amalu, dan terlalaikan dengan angan-angan kosong itu. Fasawfa ya'lamun. Suatu saat nanti mereka akan mengerti bahwa yang mereka perbuat dan mereka lakukan itu tidak bermanfaat. Mereka akan menyesal di hari penyesalan itu tidak lagi berguna. Nah, kan begitu. Orang kafir. Ada mungkin di antara kita yang pernah hidup berdampingan, bersampingan atau di tengah-tengah orang-orang kafir. Di Amerika kah, di Eropa kah, di Australia mungkin. Bisa merasakan betapa benarnya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Lingkungan dan pola hidup mereka punya kerja, uang, kerja, makan, minum. Tidak kenal mereka konsep tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal mereka dengan keimanan kepada hari akhir. Tidak tahu mereka bahwa orang yang meninggal dunia ada saatnya akan dibangkitkan kembali, dihidupkan lagi. Ya. Mereka manusia, iya manusia seperti kita. Mereka punya organ tubuh dan panca indera seperti yang lain, iya. Tapi apa artinya semua itu? Ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami memasukkan ke dalam neraka jahanam banyak jin dan manusia. Apa watak dan karakter mereka? Lahum qulubun la ya'qiluna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balhum adallu. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah lalu untuk beriman. Mereka punya mata tapi seolah-olah buta, padahal kebesaran Allah itu tampak jelas di depan mata. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Coba secara teknologi kalah jauh kan orang Islam. Orang Islam mengenai pengetahuan, riset dan penelitian tentang materi-materi di dunia ini nggak ada apa-apanya lah. Teknologi yang begitu bisa, tapi kan percuma itu. Tidak kemudian mendorong mereka beriman kepada Allah, bukan kemudian menyadarkan mereka bahwa
betapa luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir. Maka jangan sekali-kali wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi. Jangan sekali-kali engkau wahai seorang muslim kemudian terbelalak mata, kemudian tergoda, terkagum-kagum dengan apa yang sudah kami berikan untuk orang-orang kafir itu. Zahratal hayati dunya itu cuma bunga-bunga kehidupan dunia saja. Ujian dan cobaan yang kami berikan untuk mereka. Allah menyatakan setinggi-tingginya setinggi-tingginya ilmu orang kafir, sebanyak dan seluasnya pengetahuan yang ada pada mereka, hanya sebatas itu yang mereka punya. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Hanya sebatas itu yang mereka punya, tidak lebih. Hanya tampak luar, kasat mata, mereka luar biasa. Tetapi sesungguhnya kehidupan mereka jauh dari ketenangan dan kedamaian. Nah, maka seorang muslim jangan kemudian merasa kecil hati, minder, jangan. Tidak usah membanding-bandingkan lah kalau urusan dunia. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu ruangannya. Umar ibn al-Khattab duduk menangis, memperhatikan apa yang ada di dalam ruangan itu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja duduk di atas tikar kasar, membekas tikar kasar itu di bagian punggung Nabi SAW. Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW bertelanjang dada, hanya menggunakan kain sarung dari perut ke bawah. Kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mertuanya orang tua kan, sahabat karibnya, orang nomor 2 setelah Abu Bakar yang beliau sangat cintai. Nah, Umar ibn al-Khattab memperhatikan isi ruangan, gak ada apa-apanya, tanpa aksesoris, tanpa perabot dan perkakas yang mewah, alas tidurnya aja kulit yang disamak dan kasar, hanya ada beberapa genggam gandum kulit yang baru saja disamak, tidak lebih dari itu. Ruangan kecil pula. Umar ibn al-Khattab menangis. Nabi Muhammad kan otomatis bertanya, "Ma yubkika ya Umar?" Kamu kenapa menangis wahai Umar? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ingin membanding-bandingkan waktu itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya membayangkan Raja Roma dan Raja Persia hidup dalam gemerlap dan kemewahan dunia. Wa anta Rasulullah, sementara Anda adalah utusan Allah. Dengan kehidupan yang semacam ini, menangis Umar. Kata Nabi SAW, ya Umar, ama atau ala tardha an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Itu kan kata-kata singkat, tapi intisari dari perjuangan hidup manusia di dunia dalam kata-kata singkat itu. Boleh mengatakan Umar, Umar. Kita terjemahkan begitulah. Umar, Umar. Apa engkau tidak rela, Umar? Dunia ini untuk mereka saja. Untuk kita cukuplah akhirat. Dan itu kan ternyata dipraktekkan betul oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Bukan karena tidak mampu, bukan karena malas,
Jangan tanyakan kemampuan mereka. Rasulullah kaya raya, Abu Bakar saudagar besar, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal dengan hartanya? Utsman ibnu Affan yang sangat dermawan itu, Ali bin Abi Thalib yang punya harta di mana-mana, Abdurrahman bin Auf yang ketika menyumbang itu bukan cuma 1-2 ekor tetapi ratusan ekor onta ataupun kuda, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu yang kedermawanan itu turun-temurun sampai anak dan cucunya, setiap hari selalu mengundang orang, bukan menunggu didatangin orang, dan setiap hari selalu menyiapkan hidangan dalam bentuk daging yang dimasak. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, bukan hanya mereka tidak mampu dan sangat mampu untuk menjadi sekedar kaya raya. Apakah dalam hidup mereka kemudian miskin, fakir? Tidak juga. Mereka kaya raya, mereka banyak harta, ada emas dan perak. Tapi untuk apa kekayaan mereka? Digunakan dan dihabiskan buat apa harta benda itu? Bukannya mereka kemudian malas. Mana ada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam pemalas, tidak mau bekerja, tidak berusaha? Tidak ada itu, semuanya pekerja keras, semuanya pejuang kehidupan. Nah, tapi bukan pejuang dinar atau pejuang dirham. Kalau di Indonesia katanya pejuang rupiah. Bukan. Mereka mampu, mereka rajin. Tapi setelah mereka punya, fisabilillah. Setelah ada, disalurkan lillah. Mereka punya banyak bahkan, tapi tidak melalaikan. Mereka pergunakan dan manfaatkan yang dipunya itu sebagai sarana untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah," itu tidak mengajarkan dan mendorong kita menjadi pemalas, bukan. Apa engkau tidak senang Umar, dunia dan seisinya buat mereka saja, untuk kita akhiratlah? Itu tidak mengajarkan kita menjadi seorang pemalas, bukan. Tapi maksud dari sabda Nabi SAW, orientasi hidup, tujuan dan haluannya, mau kemana? Mau kemana? Maka ketika kita membaca riwayat-riwayat di aspek yang lain, Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun bukan kemudian tidak mau makan yang enak, tidak mau pakai baju yang bagus, kemudian tidak mau memiliki kendaraan. Rasulullah kendaraannya berapa ekor? Onta punya lebih dari 1, kuda lebih dari 1, bighal ada, himar ada. Tapi fisabilillah. Ikhwati fillah rahimakumullah, Ibrahim An-Nakhai itu pernah ditanya oleh Abu Hamzah tentang seseorang yang tidak mau makan daging, gak mau makan yang enak-enak. Kata beliau rahimahullah, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan minhu, kanu yaquluna al-lahma was-samina wa kadza wa kadza. Jawaban beliau seorang tabi'in dulu, para sahabat Nabi Muhammad, padahal para sahabat itu tentu jauh lebih baik daripada orang yang dimaksud. Para sahabat makan daging, makan dan mengkonsumsi minyak samin, makan ini, makan ini, makan ini. Disebutkan satu persatu makanan yang enak-enak. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana memanfaatkan dan mempergunakannya. Bukan untuk sekedar mencari kepuasan dan kesenangan, tetapi bagaimana mensyukurinya serta mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wamtahanaha bimukhalafatihi. Allah Subhanahu wa taala tadi kita sudah membaca bahwa memberikan ujian untuk qalbu manusia. Apa bentuk ujian itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa sih? Tadi singkat kita sebutkan, hawa nafsu itu adalah kepuasan, keinginan, tapi tidak mau ada batasan dan aturan, sesuka-suka hati, sesenang-senangnya, ya kan, semau-maunya. Ya itulah ciri khas dan pola hidup orang kafir.
tidak mau dibatasi, nggak mau diatur. Kita contohkan satu tadi tentang makan dan minum. Contoh yang lain mungkin secara singkat adalah kebutuhan seksual. Orang kafir mana mau diatur. Yang sudah diatur ditabrak sama mereka. Ya contoh bagaimana mereka menggaungkan dan menggemakan isu LGBT. Ini jelas-jelas penyimpangan seksual. Dan isu itu sekali lagi digaungkan dan digemakan, diperjuangkan betul. Nah, wal iyadzubillah. Saya kira dua contoh tadi sudah cukup. Contoh hawa nafsu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencobakan hawa nafsu di tiap-tiap kalbu manusia dengan ketentuan bimukhalafatihi litanala bimukhalafatihi jannatal ma'wa. Diuji, bisa enggak kalbu manusia melawan, menentang dan menyelisihi hawa nafsu, enggak mau menuruti, tidak ingin ditaklukkan. Sebagai gantinya jannatal ma'wa. Gantinya apa? Surga sebagai tempat tinggalnya. Dan akan disinggung nanti oleh Ibnul Qayyim. Ini masih mukadimah ya, artinya karena Ibnul Qayyim sendiri dalam keterangan ini insya Allah akan terbaca sih, terbaca sedikit. Artinya kalau dibandingkan katakan perjuangan berat dan pengorbanan besar yang ditempuh oleh seorang hamba beriman untuk melawan hawa nafsu itu ternyata tidak sebanding dan tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan apa yang akan diperolehnya nanti, yaitu surga beserta semua kenikmatan dan kelezatan yang nilainya hakiki. Nah, Allah Azza wa Jal mencobakan hawa nafsu itu untuk tiap-tiap kalbu manusia. Siapa yang berjuang dan bertahan agar tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, itu berat. Godaan itu tiap detik, bahkan sekian, lebih cepat dari detik apa? Hitungan waktu lebih kecil dari detik apa? Milisecond. Udahlah, milisecond. Yang penting ada milinya berarti kecil itu. Ya. Itu enggak putus kan? Bahkan tanpa mili lagi. Memang enggak pernah putus dia. Godaan itu ada aja. Semua pengorbanan yang dia berikan tadi itu lelah loh. Bisa ngebayangin enggak kalau misalkan kampung diserang sama orang enggak bener itu, orang jahat. Bertahan kita 2 hari 2 malam, kira-kira capek enggak? Enggak usah betul-betul diserang. Iya kan? Contoh yang paling dekat mungkin pas awal-awal Covid itu ya. Wah, digambarkan dan dinarasikan banyak orang kekurangan bahan makanan, toko-toko dan warung tutup, ya, sehingga ada penjarahan di mana-mana. Tiap kampung akhirnya buat pos-pos ronda dan penjagaan. Itu aja lah contoh paling dekat. Nggak ada yang betul-betul musuh datang nyerang bareng-bareng itu. Cuma hanya berjaga-jaga pagi, siang, sore. Capeknya luar biasa loh. Capeknya luar biasa. Itu padahal mungkin seminggu sekali aja jadwal rondanya itu. Itu pun juga kalau diringkes-ringkes, jadwal rondanya paling dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Itu udah dijadikan alasan seharian tidur. Wah, tadi malam gue ronda nih. Nanti pas sholat subuhnya terlambat, ya wajar lah, wong kita ronda. Nanti istrinya minta tolong gini, ya masa mama nggak tahu nih, tadi malam kan ronda. Baru jam 8 sampai jam 4 subuh. Udah kayaknya udah hebat banget ya. Itu apa, contoh pendekatan aja. Ini bagaimana hidup seorang manusia yang harus berjaga-jaga supaya tidak dikuasai hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu itu bukan cuma mengancam, tapi sudah menyerang. Capeknya kan luar biasa itu. Bagaimana dia harus berzikir pagi, sore. Ini yang belum zikir pagi siapa? Jangan-jangan nggak tahu zikir pagi itu bagaimana. Itu usaha untuk membentengi diri dari apa, serangan dan serbuan musuh, yaitu syaitan, untuk meminimalisir daya rusak hawa nafsu. Zikir pagi, zikir sore.
Jangan lupa. Itu cara yang paling mudah, langkah yang sangat simpel. Memohon kepada Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa agar kita selalu terlindungi. Padahal zikir pagi dan zikir petang itu kalau kita kumpulkan itu bisa puluhan loh teksnya. Ada yang ringkas, ada yang panjang, ada yang sedang. Sebagian besar disebutkan apa keutamaannya. Siapa sih yang gak ingin meninggal dunia kemudian masuk surga? Dengan cara yang sangat mudah, membaca zikir pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ada gak santri yang hafal nih, anak-anak nih? Zikir pagi, zikir petang ada yang hafal gak? Allahumma anta rabbi. Hafal gak? Harusnya hafal dong. Coba bareng-bareng. Anak-anak coba. Allahumma anta rabb. Biar orang tuanya pada tahu. Berani nggak? Kalau satu-satu malu. Kalau bareng-bareng mungkin bisa. Mau? Dihitung sama Ustaz ya. 1, 2, 3 ya. Boleh? Boleh nggak? Masih ingat nggak? Diajarin nggak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Bisa nggak? Dihitung 3 kali ya. Itu yang baca di waktu pagi sebelum malam dia meninggal, surga. Iya kan? Yang baca sore malamnya meninggal dunia, surga. Itu sudah Allah jaga seharian itu. 1, 2, 3. Allahumma. Ayo dong. Malu ya? Atau yang di sebelah sini nggak ada anak-anaknya sebelah sini? Ya paling nggak 3-4 teks zikir pagi dan petang itu kita hafalkan. Banyak sih. Pilih yang mudah-mudah aja. Seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya kan? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika amatna wa ilaikan nusur. Banyak sekali tuh zikir tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, 100 kali, ya kan? Yang paling mudah subhanallahi wa bihamdi. 100 kali dosanya hilang. Tapi jangan kemudian menyengaja berbuat dosa. Lain lagi. Cukup subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. 100 kali dalam sehari semalam. Mau langsung dibaca pagi 100 boleh, langsung dibaca 100 kali di sebelum tidur silahkan. Mau dipisah-pisah 20-20 juga monggo. Ya, lebih banyak dari 100 kali juga bisa. Nabi Muhammad SAW menyatakan yang membaca subhanallahi wa bihamdi sehari 100 kali apa? Muhiyat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Dosa-dosanya itu dihapuskan meskipun sebanyak buih di laut. Dan simpel sebenarnya. Itu kan penjagaan itu. Musuh susah menembus. Ya kan? Keluar masuk rumah baca doa. Makan minum setelah dan sesudahnya baca doa. Keluar masuk kamar mandi baca doa. Pakai lepas pakaian baca doa. Oh udah terlindungin itu, bentengnya kokoh. Gitu. Lain waktu loh ya. Utang nih ya anak-anak ya. Ditulis sama Ustaz. Utang semuanya. Kesempatan yang akan datang awas. Disiapin baik-baik maksudnya. Jangan takut kalau kebaikan itu. Kecuali kalau disuruh berbuat jahat, kamu lari menghindar. Tapi kalau diajak berbuat baik, ayo, siap, berani. Begitu enggak? Ini mana abinya ini? Abinya yang tanggung jawab ini. Surga. Ya. Jadi kalau semua pengorbanan itu, walaupun besar, perjuangan, walaupun berat, ya, itu ternyata dengan sesaat saja di surga udah hilang, nggak sebanding. Ya. Yusbahu fil jannati sabghah. Nabi Muhammad mengatakan orang itu dicelupkan, bahasanya begitu, dicelupkan ke surga, 1 kali celupan dikeluarin, ditanya hal marrabika
syiddatun qad hal marra bika bu'sun qad. Kamu pernah merasa susah? Kamu pernah mengalami derita? Enggak pernah ya Allah, lupa seketika. Ya kan? Padahal perjuangannya berat sekali itu. Jannatul ma'wa, surga. Wa yastahiqqa man la yasluhu lil jannati bimutaba'atihi naran talazza. Sebaliknya, orang yang memang tidak layak untuk surga karena mengikuti dan tunduk taat pada hawa nafsunya, berhak dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Senangnya sesaat kalau senang, nikmatnya sebentar. Itu pun kalau dia merasakan nikmatnya. Dibilang lezat, cuma berapa lama sih? Nikmat, senang, puas sebentar, tapi rasa bersalahnya itu berkepanjangan. Orang kalau berbuat salah akan merasakan efek dan dampak merasa bersalahnya itu lama dan panjang. Itu pun sudah menyiksa dia. Kenapa? Akibat menuruti hawa nafsu. Wa ja'alahu markaban nafsil ammara bis-su'i wa qutaha wa ghidha'aha wa da'an nafsil mutmainnah wa mukhalafatahu dawa'aha. Allah Azza wa Jalla juga mencobakan hawa nafsu itu sebagai tunggangan dan kendaraan yang dipakai sekaligus makanan, minuman, bekalnya. Padahal itu semua adalah racun yang mengganggu ketenangan hati. Kalau dia ikuti, dia tunggangi, dia makan, dia konsumsi, diibaratkan begitu oleh Ibnul Qayyim. Hawa nafsu itu loh. Hawa nafsu itu dijadikan sebagai tunggangan, kendaraan. Hawa nafsu itu dijadikan makanan dan minuman selama hidupnya. Itu justru akan menimbulkan penyakit dan meracuni. Wa mukhalafatahu dawa'aha. Terus obatnya apa? Kalau sudah seperti itu, ya ditentang, dilawan, diputus dan ditinggalkan. Tsumma aujaba subhanahu 'alal 'abdi fi hadhil muddatil qasirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharuskan seorang hamba di masa waktu yang sangat pendek. Artinya hidup di dunia itu sangat pendek dan begitu singkat. Allati hiya bil idhafati ilal akhirati. Masa hidup di dunia ketika dibandingkan dengan akhirat nanti, kasa'atin min naharin, itu sesaat dalam sehari. Au kabalalin yanalul isbi'a hina yudkhiluha fi bahrin minal bihari. Perbandingan yang lain itu seperti satu tetes yang jatuh dari ujung jari setelah jari dimasukkan ke dalam lautan. Perbandingannya seperti itu, masuk, oh nggak netes-netes nih. Nah itu tetesan yang jatuh tadi itu dunia. Sedikit apa banyak? Sedikit. Ini kalau bandingannya air satu gelas. Padahal perbandingannya bukan air satu gelas, tapi fi bahrin minal bihari, dibandingkan dengan jumlah air, ya, volume lautan yang luas itu, nggak ada apa-apanya. Jadi jangan merasa berat lah, jangan dirasa-rasa susah. Ya Allah, berat sekali. Ya Allah, gini sih kehidupan itu, aduh, menyerah dah gua. Kenapa sampai seberat ini ya ujiannya? Kecil saudara, ringan. Akan terasa kecil dan akan ditimbang ringan itu kalau kita melihat bandul pembandingnya. Pembandingnya apa coba? Akhirat sana. Pembandingnya itu apa? Surga dengan berbagai kenikmatannya. Kalau itu yang dijadikan bahan perbandingan, itu yang dikatakan sebagai alat menimbang, ya akan kecil dan ringan akhirnya. Bangun subuh misal, bangun subuh, ya memang berat, apalagi di musim dingin, saat gerimis, apalagi hujan. Itu panggilan azan memang
bukannya membuat orang bangkit dan terbangun, tapi seakan-akan malah menambah nina bobokan. Bentar lagi. Tapi mereka yang membandingkan, nggak seberapa nih, bangun. Dia berpikir jauh ke depan. Saya harus sholat witir nih, 1 rakaat lah minimal. Kalau bisa 3, kalau bisa 5. Kalau bisa sampai 11. Dia nggak berasa sayang. Dia kemudian tidak mengatakan, wah eman 10 menit lagi katanya. Orang kerja aja untuk mendapatkan tambahan gaji lembur katanya, mau kok 2 jam 3 jam, nggak ada kata sayang. Wah udah jam 5, tambah 2 jam 3 jam nanti lembur loh. Enggak lah. Padahal gaji lembur bisa 2 kali lipat, betul nggak? Betul ya? Gaji lembur itu 2 kali lipat. Nggak ada orang sayang, capek. Tapi ketika melihat besarannya bisa 2 kali lipat dari gaji normal, mau dia. Nggak ada cerita nanggung. Jangankan senilai uang lembur ya, yang gajinya 2 kali lipat itu. Kerjaan biasa aja kalau sudah nanggung. Itu yang tipe pekerja keras kan. Mestinya dia bisa berhenti jam 4. Tapi karena dikit lagi nanggung, daripada besok sekarang aja. Besok bisa ngerjakan yang lain. Itu dunia. Kenapa untuk akhirat kita berhitungnya banget? Bangunlah, ya memang berat, tapi kalau tidak dipaksa nggak akan terbiasa. Sedikit biasakan. Ketika ada orang tua bertanya, katakan meminta tips atau trik, gimana ya caranya biar anak itu kalau dibangunkan mudah. Ya mulainya dari bapak ibunya dulu dong. Bapak ibunya aja sering terlambat, ya anaknya gimana mau tepat. Saya kasih gambaran sederhana. Satu keluarga kecil, suami istri, bapak ibu, anak 2, anak 3, 4 terserah, monggo, silakan. 1 juga oke. Katakan sekarang sholat subuh Jakarta, waktu di sebagian barat di Jakarta jam berapa? 4 lebih berapa? 22, 26, katakan begitulah. Ya kan, 22, 26 gitu. Katakan 20 lah. 4.20. Mulai dari 3.30. Berarti berapa menit sebelum adzan tuh? 40 menit kan? Enggak, berapa? 50 menit. 50 menit ya. Katakan gitu. 50 menit sebelum adzan subuh. 50 sebelum adzan subuh. Suasana rumah udah hidup. Anak-anaknya memang tidur, tapi bapak ibunya sebagai suami istri itu udah mulai beraktivitas. Ya. Ini bukan ngimpi loh ya. Bukan ngimpi. Kalau mau anak-anaknya rajin sholat, pakai trik ini. Dan ini sudah dipakai oleh Rasulullah, digunakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Membangunkan kan gitu. Artinya membangunkan itu menciptakan suasana rumah hidup sejak beberapa saat sebelum adzan subuh. Bangun, lampu dinyalain. Bapak bangun duluan mungkin, wudu, dia sholat, habis sholat doa, baca Quran. Ibunya juga sama, bangun sholat, baca Quran. Itu nggak usah kita bilang. Kalau dari kecil sudah terbiasakan seperti itu, anak itu akan mendengar, anak akan melihat, nikmat. Habis sholat, baca Quran sebentar, ya kan? Masih, katakan 20 menit lagi. Bilang, Dek, kopi dong. Kopi. Bayangin yang indah-indah aja nih. Masih ada yang bujang nih. Bujang. Ya, terlambat mas. Umur berapa? 21. Tahun depan ya. Amin. Separuh masalah hidupmu selesai dengan otomatis dengan menikah. Tinggal selesaikan separuh masalah hidupmu berikutnya. Itu aja sudah ya kan. Mas ya. Kerja di mana? Ya, bagian apa? Kepala cabang. Wih, tahun depan harus nikah tuh. Harus di sini maksudnya seharusnya ya. Oh, udah ada kerjaan gagah lagi. So, dari mana asalnya? Banten. Apalagi orang Banten. Pejuang berat pejuang besar itu ya. Amin ya. Jangan lupa ngasih tahu anak. Jangan lupa ngasih tahu saya. Walaupun dari jauh dengan doa. Karena yang penting kan doa ya kan. Nah, itu. Jadi bayangin tuh mas. Bangun, berdua, duduk, ngopi, ngobrol. Gimana? Anak-anak dari kecil. Jangan nunggu mereka udah remaja. Sejak anak itu masih bayi,
Ya kalau masih bayi, ngobrol di depan anak-anak kan nggak apa-apa. Misalkan satu ruangan nih, ruangan tidurnya anak, ya kan. Mereka punya kamar sendiri, kita buka pintu mereka. Udah suasana rumah hidup, paham arti hidup ya. Suasana rumah itu hidup. Nyetel murotal, nyetel radio streaming. Nggak berat mas. Nggak berat untuk kemudian kita bangunkan anak itu nggak berat. Tapi kalau membangunkannya bareng, lah iyalah. Allahu Akbar. Adzan subuh nih, cetek. Bangun. Oh nggak bangun. Bangun berat komat nih. Lah, memang susah seperti itu. Anak juga akan gelagapan. Wah, udah, Nabi. Gitu. Tapi anak itu merekam, anak itu ngerti, anak itu bisa merasakan dan memperhatikan betapa bahagianya bapak ibunya. Ya kan udah bangun sholat, udah doa segala macam, ngopi bareng, bikin pisang goreng lagi, ya kan Abu Ghalib, ya kan bikin roti Maryam atau apa namanya sambosa. Udah, jadi si anak itu bisa merasakan betapa nikmat dan damainya bangun sebelum udah 59. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa disimpulkan dengan baik. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati itu sebagai wadah. Begitu ya. Wadah itu kita mau kasih apa nih sekarang? Yang ngasih isinya siapa kalau bukan kita sendiri? Kasih yang baik-baik. Caranya yang paling mudah itu tadi, ngaji, majelis ilmu. Udah. Nanti kalau hatinya udah baik, dia punya kekuatan, dia ada kemampuan untuk melawan musuhnya, yaitu hawa nafsu. Siapa yang berhasil, surga balasannya. Hatinya akan tenang dan damai. Jangan merasa susah, jangan menganggap berat. Kenapa? Perjuangan yang besar, pengorbanan yang banyak, toh tidak sebanding dengan sesaat nanti di surga. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah.